Teman-teman, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbagi sedikit ya tentang software Zmap begitu, bagaimana cara menggunakannya, awal mulanya, dan cara mendownload katalog serta mengeditnya supaya bisa kita baca dalam bentuk katalog yang sudah eh, dalam satu jenis satu jenis magnitude begitu. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai begitu, kita harus membuka Zmap itu jangan lupa ya. Yang pertama biasanya suka kelupaan itu adalah kita buka dulu folder Zmap kita. Jadi di sini dia harus kebaca dulu. Nah, ini misalnya di sini punya saya ya, Zmap Master 7. Di sini kebetulan saya pakai Zmap 7. Kalau teman-teman lihat yang di sebelah kiri ini tuh dia sudah on begitu, sudah bisa dia lebih tebal begitu, berarti ini dia sudah terbaca. Nah, di command window teman-teman tinggal ketikkan Zmap. Oke, ini programnya berjalan ya teman-teman. Nah, kemudian eh, dia akan membuka halaman baru begitu. Halaman baru dari Zmap. Kita lihat halaman awalnya sebelum kita eh, mendownload atau memulai suatu pekerjaan begitu ya. Nah, ini adalah halaman awal dari Zmap kita seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada mind map, ada FMD, kemudian ada yang ngomongin nanti tentang momen, time depth, time magnitude, dan kumulatif gempanya seperti apa. Karena ini pertama kali kita mulai ya, teman-teman bisa mulai dari katalog. Jadi kalau di Gmap ini kita itu mendownload langsung apa namanya? Mendownload langsung data gempanya dari sini. Jadi kita tidak mendownload secara terpisah, tetapi kita download langsung dari Gmap-nya, sehingga nanti kita bisa memperoleh file yang sudah diatur sesuai bacaan dia itu seperti apa. Contoh misalkan teman-teman di sini saya pakai yang import from FDSN web service ya. Teman-teman bisa pilih di sini mau pakai apa gitu. Nah, ini adalah penyelia data gempa begitu ya. Jadi ada banyak di sini. Tinggal teman-teman itu sesuaikan mau pakai yang mana. Dan mungkin di sini teman-teman juga nanti bisa membandingkan bahwa setiap penyelia data itu dia untuk wilayah-wilayah tertentu itu tidak selalu sama begitu. Contoh saya di sini misalnya memakai yang Iris DMC ya. Di sini saya pakai Iris DMC, saya kasih nama misalnya data satu. Kemudian di sini teman-teman tinggal memasukkan mau download dari sejak tahun berapa. Misalnya kalau saya sesuai dengan penelitian saya kemarin ya, saya ngambil dari tahun 2002 Januari begitu. Kemudian end time-nya itu 2010 bulan Desember tanggal 31. Nah, kemudian magnitude-nya juga bisa kita atur apakah akan mendownload semua magnitude atau dibatasi gitu ya. Nah, kemudian ini adalah wilayah untuk memilih wilayah yang ingin kita download datanya gitu. Karena saya kemarin itu kebetulan em, download data Pulau Jawa begitu ya. Jadi saya memasukkan koordinat Pulau Jawa sampai dengan ke selatan ke batas-batas lempengnya begitu. Kita lihat ya. Sini rektangulernya ini sudah menunjukkan wilayah Pulau Jawa, kemudian lanjut saya fetch. Dan untuk kedalaman saya tidak batasi ya, jadi kedalaman berapapun saya download datanya. Ini sedang mendownload begitu. Oke, kalau misalkan setelah kita download dia keluar seperti ini ya, ada informasi bahwa kita itu sudah mendownload data sebanyak 4.274. Ini adalah tanggal pertama yang terekam, yaitu tanggal 3 Januari 2002. Kemudian ini adalah terakhir itu tanggal 30 Desember 2010. Kedalamannya itu sampai 627,6 kilometer. Dan di sini juga ada magnitudenya yaitu 3 sampai 7,7. Dan jenis magnitudenya di sini masih macam-macam. Ada MB, MD, ML, dan sebagainya begitu. Kita klik memorize begitu ya. Nah,
Ini tampilan dari data yang kita download dari Iris DMC begitu ya kawan-kawan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga di sebelah sini. Ketika kita download, kita lihat di sini karena kebutuhan kita kan kebetulan menggunakan Gmap untuk mencari nilai p-value dan MC ya. Di sini bisa langsung teman-teman lihat bahwa MC-nya berada di angka 3,6. Nah, tapi 3,6 ini teman-teman harus ingat bahwa ini berasal dari berbagai jenis magnitudo. Jadi kalau kita lihat ini magnitudo yang tadi kita download ya, 3 ke atas. Kemudian teman-teman cek di sini magnitude type-nya. Nah, di sini dominan itu adalah MB, MB-nya yang paling banyak. Padahal untuk apa namanya mencari p-value itu kita harus samakan dulu magnitude-nya. Biasanya kita pakai MW semua gitu ya. Sehingga kita harus mengedit data-data yang belum dalam bentuk MW ke dalam MW. Caranya seperti apa? Kita download terlebih dahulu ya katalognya. Kita ekspor dulu dia ke bentuk table to workspace or table, saya kasih nama data 1 gitu. Nah, ini kemudian teman-teman bisa lihat di MATLAB-nya di sebelah sini. Kita lihat, tadi kita kasih nama data 1. Data 1 akan terbaca di sini. Oh, ini data table kita. Klik saja di sini. Nah, ini adalah data kita ya yang tadi kita download. Nah, kita sudah memiliki data dalam bentuk tabel. Karena kita akan mengeditnya, ini biasanya kalau saya lebih suka ngedit itu di Excel. Jadi, saya akan meload tabel ini menjadi bentuk file si apa CSV gitu ya. Caranya dengan menuliskan write table itu, kemudian kita kasih perintah yang mau di write table itu apa. Di sini adalah data 1, kemudian kita kasih nama misalnya data 1.csv begitu ya. Belum tutup. Oke, nah sekarang teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Di sebelah kiri sini sudah muncul file .csv-nya. Sekarang kita coba buka di Open Outside MATLAB ya. Nah, ini adalah data yang sudah kita download teman-teman. Ini adalah data kita Iris yang tadi jumlahnya 4.274. Bisa dicek ya ke bawah di sini. Benar jumlahnya 4.274. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah teman-teman mengubah magnitudonya menjadi magnitudo MW. Caranya bagaimana? Kita bisa melakukannya. Ini memang sedikit lama ya, jadi prosesnya memang sedikit memakan waktu begitu. Di sini teman-teman, misalkan saya tunjukkan dulu yang MB dulu ya. Oke, ini adalah data kita yang magnitude body-nya. Nah, magnitude body ini harus kita convert menjadi MW menggunakan persamaan terserah teman-teman mau pakai punyanya Kanamorika, punyanya Skordilis itu sesuai dengan yang teman-teman sesuaikan saja. Misalkan saya lebih cocok dengan konversinya Skordilis misalnya, atau saya cocok dengan konversinya Kanamori misalnya. Karena ada beberapa juga yang misalnya untuk magnitudo besar itu dia berbeda ya persamaan empiris konversinya. Nah, di sini saya tidak akan menunjukkan satu persatu seperti apa editan editan magnitudenya ini. Jadi ini adalah teknisnya kira-kira seperti apa. Misalkan ini dari MB sudah di-convert ya, teman-teman kemudian mau mengkonvert yang MD, gitu, cek aja MD. Nah, begini. Oke, terus dikonvertkan sesuai dengan rumusnya. Sama ya, jadi ini masing-masing nanti bergantung dari kebijakan teman-teman mau pakai konversinya siapa. Karena ada beberapa metode persamaan empiris yang menjelaskan konversi magnitudo ke dalam MW begitu. Nah, eh, saya kasih contoh saja yang sudah saya olah begitu contohnya ya. Ini masih data irisnya tadi. Kebetulan karena ini sudah saya kerjakan, jadi saya tidak melakukan lagi dari awal ya. Data. Oke.
Ini adalah katalog Iris yang sudah dikonversi menggunakan dikonversi semuanya ke dalam MW gitu, atau momen magnitude. Nah, ini di sini magnitudenya itu sudah berbeda urutannya dengan yang tadi. Kalau tanggal dan event gempanya sama, tetapi ini sudah dikonvert semua ke MW ya, jadi nilainya berbeda. Nah, kalau ini sudah dilakukan, sudah diedit katalognya, kemudian teman-teman kembali lagi ke Zmap ya. Ke Zmap-nya, tadi kan sudah di-save dalam bentuk CSV juga. Teman-teman tinggal coba untuk load lagi. Get load. Kalau tadi kita from FDSN, sekarang kita dari other formatted file. Nah, pilih yang ASCII column gitu ya, import. Kemudian pilih yang tadi sudah apa namanya? Sudah dibuat ke MW semua. Tadi saya kasih nama punya saya itu adalah katalog Iris gitu ya. Saya open. Nah, jumlah datanya sama ya teman-teman. Nilai kedalamannya juga Z-nya masih sama. Start date dan end date-nya masih sama. Cuma sekarang di bagian magnitudo dia terdapat perbedaan skala begitu ya. Kalau tadi mulai dari 3, sekarang mulainya dari 2,1. Nah, ini adalah nilai p-value kita setelah kita edit katalog kita begitu. Kalau tadi kan nilai p-value-nya 3,6 kalau nggak salah ya. Sekarang, sorry, MC-nya 3,6. Sekarang MC-nya ada di posisi 4,3. Jadi ini setelah datanya kita samakan semua begitu. Di sini 4,3, kemudian nilai p-value-nya adalah 0,92. Nah, di sini cek histogram di jenis magnitude ya. Di magnitude type-nya teman-teman bisa lihat ini semuanya sudah dalam bentuk momen magnitude semua. Jadi saya buat ke dalam MW semua. Lanjut, kalau kita sudah mengedit data kita dalam bentuk satu skala begitu dalam bentuk MW, lanjut teman-teman itu adalah melakukan apa namanya? Analisis begitu ya, karena ini di Zmap 7 mungkin sedikit berbeda dengan Zmap 6 ya. Saya juga belum pernah pakai Zmap 6. Cuma di Zmap 7 ini kalau kita lihat di bagian tutorialnya itu kan tidak ada tutorial yang selengkap untuk Zmap 6 kemarin. Jadi harus coba-coba begitu. Ini kita lihat ya di sini ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa mulai perhatikan begitu. Yang pertama itu adalah misalkan untuk grid. Nah, kalau pakai auto grid itu berarti kita menggunakan grid default yang dia tentukan gitu ya. Di sini defaultnya itu adalah 26,627 km. Berarti sekitar 5 derajat ya. Ini grid default yang masuk di program ini itu adalah sekitar 5 derajat. Kalau dikonvert dalam kilometer, kalau dalam degree. Nah, ini kalau dalam degree sekitar 0,239. Nah, teman-teman bisa membuat grid sendiri. Apakah akan dianalisis per 26 km seperti ini atau dibuat berbeda? Misalnya dibuat per 10 km begitu. Karena ini nanti akan berpengaruh ke apa namanya? Ke declustering begitu ya, proses declustering. Nah, bisa dilihat ya di sini gridnya menjadi lebih padat begitu kan? Saya klik OK. Nah, ini berarti gridnya sudah berubah menjadi 10 kilometeran gitu ya, 10 kali 10 kilo. Kemudian selain masalah grid, teman-teman mungkin juga harus memperhatikan masalah the cluster gitu. Jadi ketika kita sudah apa namanya, mengatur grid, lanjut teman-teman itu melakukan the cluster. The cluster ini tujuannya adalah untuk memisahkan antara foreshock dengan aftershocknya. Jadi kalau kita menganalisis p-value itu kan kita mengasumsikan bahwa yang kita analisis itu adalah main shock gitu atau gempa yang sebenarnya. Jadi gempa-gempa sebelum gempa utama dan gempa-gempa setelah gempa utama itu diabaikan gitu ya. Nah, ini namanya proses declustering. Nah, untuk declustering Rosenberg itu kita itu melakukan eh, kayak mengidentifikasi mind shock kita itu berdasarkan ukuran dari grid yang kita pakai dan juga apa namanya
selisih waktu antar antar event gitu ya. Kalau misalnya eventnya itu dia kok kelihatannya waktunya berturut-turut begitu dan masih dalam satu jangkauan tertentu itu kita anggap misalnya yang main shock adalah yang gempa yang paling besar magnitudenya. Nah, itu kita melakukan proses declustering. Nah, declustering ini sebenarnya juga mungkin kalau teman-teman lihat ini bisa juga dilakukan manual gitu. Seandainya teman-teman merasa lebih ini datanya cuma sedikit kah? Udahlah manual aja gitu. Itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita punya data yang banyak, ribuan seperti tadi itu, maka kalau kita menggunakan proses manual itu mungkin akan lama begitu ya teman-teman. Nah ini misalkan ini adalah default, kita default dari Zmap-nya, kita pakai dulu saja defaultnya ya. Nah teman-teman bisa main di sini dulu di confidence levelnya. 0,95 biasanya itu kalau kita lihat sebaran data kita itu tidak terlalu merata, maka biasanya akan ada dia nggak mau gitu. Jadi kita harus menurunkan confidence level sesuai dengan sebaran data kita itu seperti apa. Kita coba ya, oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini akan ada informasi, ada berapa hasil declusteringnya itu. Ternyata dia menghasilkan 73 klaster gempa gitu. Kemudian totalnya itu ada 483 event yang dianggap sebagai main shock gitu ya. Oke, ini adalah eh, tampilan declustering kita. Ini tadi udah berbeda ya. Di sini sedikit apa? Tadi tuh lebih padat ketika belum di declustering. Kalau sekarang sudah lebih lebih apa namanya? Lebih lebih sedikit begitu. Kemudian selain itu, selain masalah declustering, kemudian juga sampling gitu ya, teman-teman bisa melakukan analisis FT gitu misalnya. Ini saya cek analisis FT, misalkan saya pakai full untuk seluruh katalog begitu. Nah, kita lihat di sini nih gambar ini dengan ini itu sama ya. Jadi ini adalah event gempa besar yang ini yang ada bintangnya. Kemudian ini adalah kumulatif number-nya, jadi dia kurvanya otomatis selalu naik begitu. Nah, teman-teman bisa klik di time plot. Di sini ada banyak sekali si tools-nya ya. Apakah mau melihat time depth-nya gitu, ataukah mau melihat misalkan time magnitude-nya gitu, atau misalkan mau lihat lagi kumulatif momen rilisnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini kumulatif momen rilis ini di pertengahan 2006 iya pertengahan 2006 itu terjadi kenaikan momen rilis yang cukup besar yaitu waktu itu terjadi gempa di Pangandaran. Gempa Pangandaran itu sekitar bulan Juli 2006 pas pertengahan begitu. Nah, ketika terjadi gempa Pangandaran ini terjadi pelepasan energi yang besar sehingga dia tergambarkannya seperti ini. Begitu juga ini ya, ini terjadi kenaikan juga. Ini tuh adalah gempa Agustus 2008, 2007, Agustus 2007, saya lupa di mana. Nah, terjadi gempa yang 7,5 skala Richter ini. Ini adalah momen rilis yang dilepaskan atau energi gempa yang dilepaskan gitu. Kemudian teman-teman bisa lihat ini adalah magnitud gempanya, sebarannya begitu ya. Di sini kalau kita lihat dia didominasi di magnitud sekitar 5 di sini. Nah, ini rata-rata 5 itu pasti selalu ada setiap tahun ya. Kemudian ada yang besar ini adalah di tahun 2006 dan pertengahan 2007. Kemudian teman-teman kalau dari analisis ini depth gitu ya, bisa dilihat gempa-gempa yang ada di apa wilayah kita, wilayah penelitian yang tadi saya ambil itu adalah dia dominan di kedalaman kurang dari 100 km. Nah, di sini padat sekali ya di sebelah sini. Tahun 2008 sampai 2010 itu rata-rata gempa dangkal. Sedangkan untuk gempa dalam itu setiap tahun ada, tetapi dia jumlahnya tidak sebanyak yang gempa-gempa dangkal. Kemudian juga di sini ada teman-teman mungkin bisa mulai juga melakukan identifikasi ya kenapa kok gempanya itu di kedalaman sekitar 600 km gitu. Bukan yang di 400 sampai 500 atau makan dari 300 sampai 500-an kilo ini tuh
termasuknya jarang terjadi gitu. Mungkin teman-teman kan kalau melihat seperti ini tuh sudah mulai bisa berasumsi begitu ya, berasumsi oh ini kedalamannya 600 km, berarti di subduksinya itu kira-kira dia di bagian sebelah mana begitu. Karena kita tahu gempa di wilayah yang saya pilih tadi itu adalah kebanyakan diatur oleh mekanisme subduksi. Kemudian di fxy gitu ya, teman-teman bisa lihat nilai MC, nilai A, dan juga p-value-nya. Ini untuk MC ini ada beberapa pilihan juga. Cuma kemarin juga kadang seperti tadi ya, kalau ada beberapa event gempa yang dia mungkin tidak lengkap informasinya, ketika kita memilih ini juga kadang ada yang dia tidak jalan gitu. Jadi tidak selalu berhasil untuk semua data begitu maksud saya. Nah, ini adalah perhitungan tadi MC ya, MC untuk wilayah apa namanya? Wilayah penelitian kita. Nah, teman-teman mungkin sorry ini p-value-nya. P-value teman-teman bisa mulai lihat yang putih ini tuh berarti dia tidak ada datanya begitu. Kemudian di sini yang biru itu p-value-nya rendah dan yang di sini ini rata-rata ya, jadi rata-rata Pulau Jawa itu p-value-nya itu di sekitar sini. Teman-teman fokus ke yang berbeda warnanya gitu. Di sini misalnya ini rada orange gitu ya, kemudian di sini biru sekali. Bisa teman-teman nanti bisa mulai apa namanya membuat asumsi begitu kira-kira yang rendah itu artinya apa, yang birunya seperti itu artinya apa. Kemudian kalau kita klik kanan di sini teman-teman bisa memilih misalkan ini untuk standar deviasi perhitungan p-value ya. Kemudian di sini adalah nilai e-value-nya gitu. E-value-nya itu adalah dari di sini berarti di sekitar 3 sampai 12. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Eh, Mungkin untuk awalan kita bisa mulai membuat asumsi kita dari pengolahan data ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa misalkan ingin melihat per wilayah sampling saja itu bisa. Contohnya ini ya di select event in circle itu di mind map-nya misalnya teman-teman buat suatu lingkaran. Nah, ini lingkaran seperti ini. Nah, teman-teman bisa hanya menganalisis misalnya di dalam circle saja gitu atau bahkan yang di luar circle saja, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah beberapa tools yang bisa teman-teman manfaatkan di Zimmer 7 dan ini mungkin juga masih dangkal sekali ya kalau teman-teman mau explore lebih jauh itu mungkin akan lebih banyak lagi yang bisa ditemukan tuh. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.